Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PPT kami, yaitu mengenal perbedaan imam mazhab dalam fikih. Kelompok kami terdiri dari Raras, Okta Ade, Andi Nurega, Fahrul Rozi, saya sendiri. Yang pertama, pengertian mazhab. Mazhab secara bahasa, tempat pergi, jalan, muara, tempat kembali. Mazhab secara istilah adalah sekumpulan metodologi atau produk fikih dari perspektif seseorang ulama fikih dalam masalah fikih. Institusi atau pengikut mazhab adalah sekelompok orang yang berpedoman pada salah satu mazhab dalam urusan fikih. Ada 4 mazhab dalam Islam. Yang pertama, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Mazhab Hanafi yaitu dinamakan Hanafi karena pendirinya Imam Abu Hanafiyah An-Nu'man bin Sabit. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Mazhab ini dikenal mazhab ahli qiyas atau akal karena hadis yang sampai ke Irak sedikit sehingga beliau banyak mempergunakan qiyas. Beliau termasuk ulama yang cerdas, pengasih dan ahli tahajud dan fasih membaca Al-Quran. Beliau ditawari untuk menjadi hakim pada zaman Bani Umayyah yang terakhir, tetapi beliau menolak. Mazhab ini berkembang karena menjadi mazhab pemerintah pada saat Khalifah Harun al-Rasyid. Kemudian pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, beliau diminta kembali untuk menjadi hakim, tapi beliau menolak dan memilih hidup berdagang. Mazhab ini lahir pada yang berikutnya akan dijelaskan oleh Dr. Adi. Yang selanjutnya ada mazhab Maliki, pendirinya adalah Imam Al-Maliki bin Anas Al-Ashabi Al-Bahi. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau sebagai ahli hadis di Madinah, di mana Rasulullah SAW hidup di kota tersebut. Mazhab ini dikenal dengan mazhab ahli hadis, bahkan beliau mengutamakan perbuatan ahli Madinah daripada khabaril wahid atau hadis yang diriwayatkan oleh perorangan. Karena bagi beliau mustahil ahli Madinah akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perbuatan Rasul. Beliau lebih banyak menitik beratkan kepada hadis karena menurut beliau perbuatan ahli Madinah termasuk hadis mutawir atau hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang dalam generasi yang menurut adat tidak mungkin berbuat dosa. Mazhab ini lahir di Madinah, kemudian berkembang ke negara lain, khususnya Maroko. Beliau sangat hormat kepada Rasulullah dan cinta, sehingga beliau tidak pernah naik unta di kota Madinah karena hormat kepada makam Rasul. Berikutnya. Berikutnya ada mazhab Syafi'i, tokoh utamanya adalah Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau dilahirkan di Guzah pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Beliau belajar kepada Imam Malik yang dikenal dengan mazhabul hadis, kemudian beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang dikenal sebagai mazhabul qiyas. Beliau berikhtiar menyatukan mazhab terpadu, yaitu mazhab hadis dan mazhab qiyas. Itulah keistimewaan mazhab Syafi'i. Di antara kelebihan Asy-Syafi'i adalah beliau hafal Al-Quran umur 7 tahun, pandai diskusi, dan selalu menonjol. Mazhab ini lahir di Mesir, kemudian berkembang ke negeri-negeri lain. Selanjutnya, ada mazhab Hanbali, dinamakan Hanbali karena pendirinya Al-Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 248 Hijriah. Beliau adalah murid Imam Syafi'i yang paling istimewa dan tidak pernah pisah sampai Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Menurut beliau, hadis dhaif dapat dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan yang afdol atau fadlaul a'mal. Bukan untuk menentukan hukum, beliau tidak mengaku adanya ijma setelah sahabat karena ulama sangat banyak dan tersebar luas. Nah, perbedaan spesifik dari 4 mazhab tersebut adalah mazhab Hanafi itu sebagaimananya dipatok oleh pendirinya, sangat dikenal sebagai terdepan dalam masalah pemanfaatan akal atau logika dalam mengupas masalah fikih. Sedangkan mazhab Malik
Ini ditegakkan di atas doktrin untuk merujuk dalam segala sesuatu kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan praktik penduduk Madinah. Sedangkan Syafi'i adalah dasar mazhabnya Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Beliau tidak mengambil perkataan sahabat karena dianggap sebagai istijad yang bisa salah. Beliau juga tidak mengambil itihsan atau menganggap baik suatu masalah sebagai dasar mazhabnya. Menolak masalah mursalah dan perbuatan penduduk Madinah. Yang terakhir ada mazhab Hanbal, ini ia menguasai sebuah hadis dan menghafalnya sehingga menjadi ahli hadis di zamannya dengan berguru kepada Hashim bin Bashir bin Abi Hasim al-Bukhari. Dasar mazhab Ahmad adalah Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat, ijma, qiyas, istishab, maslahah, mursalah, sadud yari. Imam Ahmad tidak mengarang satu kitab pun tentang fikihnya. Yang selanjutnya ada faktor-faktor terjadinya perbedaan dalam mazhab. Yang pertama ada periwayatan hadis, yang kedua fatwa sahabat dan kedudukannya, yang ketiga ada subjek dan hakikat kehujahan ijma, yang keempat ikhtilaf di sekitar qiyas. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada periwayatan hadis, hal yang menyebabkan perbedaan hukum yang berkembang di kalangan ahli fikih dalam hal periwayatan dan penerapan hadis meliputi yang pertama, keberadaan hadis. Ada banyak sekali kasus di mana periwayatan hadis-hadis tertentu tidak sampai kepada sebagian ulama, karena adanya fakta domisili sahabat yang meriwayatkan hadis berbeda. Demikian juga mazhab-mazhab besar tumbuh dan berkembang di wilayah yang berbeda pula. Yang kedua, periwayatan hadis-hadis dhaif. Dalam beberapa kasus di mana sebagian ahli hukum mendasarkan ketetapannya pada hadis yang dalam faktanya dhaif atau lemah dan tidak dapat dipercaya. Hal ini disebabkan pendapat bahwa hadis dhaif digunakan untuk melakukan qiyas atau deduksi analogis. Yang ketiga, persyaratan penerimaan hadis. Perbedaan lain di kalangan para ahli fikih di wilayah sunnah muncul dari beragamnya persyaratan yang mereka tetapkan untuk menerima hadis. Para mustahidin Ira atau Abu Hanifah dan para sahabatnya, misalnya berhujah dengan sunnah mutawatirah dan sunnah musyarah dari kalangan ahli fikih. Sedangkan para mustahidin Madinah atau Malik dan sahabat-sahabatnya berhujah dengan sunnah yang diamalkan penduduk Madinah. Selanjutnya, fatwa sahabat dan kedudukannya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa fatwa atau perkataan sahabat yang tidak hanya berdasarkan pikiran semata-mata adalah menjadi hujah bagi umat Islam. Hampir semua ahli usul fikih menyatakan hal yang serupa ketika membahas tentang fatwa sahabat. Alasannya bahwa apa yang dikatakan para sahabat tentu berdasar apa yang didengar dari Rasulullah. Demikian juga perkataan sahabat yang tidak mendapat reaksi dari sahabat lain bisa menjadi hujah bagi umat Islam. Adapun yang menjadi perselisihan para ulama terletak pada perkataan sahabat yang semata-mata berdasar hasil ijtihad mereka sendiri dan para sahabat tidak berada dalam satu pendirian. Abu Hanifah misalnya mengambil fatwa sahabat dari sahabat siapapun tanpa berpegang dengan seorang sahabat, serta tidak memperbolehkan menyimpang dari fatwa sahabat secara keseluruhan. Selanjutnya, subjek dan hakikat kehujahan ijma. Para mustahidin berbeda pendapat mengenai subjek atau pelaku, ijma dan hakikat kehujahannya. Sebagian memandang ijma sahabat sajalah yang menjadi hujah. Yang lain berpendapat ijma ahlul bait lah yang menjadi hujah. Yang lainnya lagi menyatakan ijma ahlul Madinah saja yang menjadi hujah. Mengenai hakikat kehujahan ijma, sebagian menganggap 5 menjadi hujah karena merupakan titik temu pendapat istima ar-roi. Yang lainnya menganggap hakikat kehujahan ijma bukan karena merupakan titik temu pendapat, tetapi karena menyikapkan adanya dalil dari as-sunnah. Selanjutnya, ikhtilaf di sekitar qiyas. Sebagian mustahidin seperti ulama Zahiriyah mengingkari kehujahan qiyas sebagai sumber hukum, sedangkan mustahidin lainnya menerima qiyas sebagai sumber hukum sesudah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Walaupun juga terdapat perbedaan dalam hal-hal yang patut dijadikan ilat hukum sebagian besar penetapan hukum dalam qiyas.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya menyikapi perbedaan pendapat. Yang pertama itu menyikapi perbedaan pendapat dalam ranah akidah. Yang kedua menyikapi perbedaan pendapat dalam ranah fikih. Menyikapi perbedaan pendapat dalam ranah akidah. Yang pertama adalah masalah akidah adalah termasuk masalah yang bersifat qat'i, pasti yang berkenan dengan rukun Islam dan rukun iman. Yang kedua, terjadinya perbedaan dalam ranah akidah yang tidak sesuai dengan rukun Islam dan rukun iman, akan mengakibatkan kepada kekafiran. Yang ketiga, terhadap kelompok yang menyelisihi ranah akidah ini, kita memiliki hak untuk menyatakan sesat terhadap kelompok tersebut. Yang kedua, menyikapi perbedaan pendapat dalam ranah fikih. Yang pertama, masalah fikih adalah ranah ijtihadiyah dikarenakan berawal dari adanya nas yang masih multitafsir dan atau memang belum ada ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, melakukan apa yang kita yakini atau benar sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan sesuai dengan dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Yang terakhir, menghormati dan berlapang dada terhadap keyakinan dan praktek beragama orang lain yang berbeda dengan yang kita yakini dan kita lakukan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.